Dan untuk kelapa itu biasa digunakan oleh para anggota militer. Siapa yang memberikannya? Warga lokal yang sangat berpengaruh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tes ada enggak? Ada ulang lagi di recordnya. Ayo nyinggo yuk. Sudah, laju lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu yang membahas tentang pelaksanaan sholat duha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual pada mahasiswa di Palembang. Baik, sebelum kami memaparkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila Priyangrani Putria sebagai moderator, dan rekan saya Delvina Pidrianti serta Muhammad Bintang Prakasa. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita, yaitu pemateri pertama yaitu saya sendiri yang akan membacakan tentang abstrak. Kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan atau kejadian tertentu. Kecerdasan spiritual adalah suatu kecerdasan yang harus serta wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa dan seharusnya memaksimalkan penanaman nilai-nilai keagamaan dan juga memaksimalkan kegiatan keagamaan, salah satunya berupa pelaksanaan ibadah sholat duha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat duha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual pada mahasiswa di Palembang. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Setting penelitian ini yaitu di Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Sriwijaya Palembang, jurusan Teknik Elektro, dan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu pelaksanaan sholat duha untuk mencapai kecerdasan spiritual secara optimal. Baik, pemateri selanjutnya saya persilakan untuk membaca materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dari bagian pendahuluan. Kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence adalah kecerdasan pokok yang dapat memecahkan berbagai permasalahan makna dan nilai, menempatkan suatu tindakan atau suatu jalan hidup dalam konteks yang sangat luas dan bermakna. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang sangat luar biasa karena berasal dari pancaran hati yang terdalam yang biasa disebut dengan istilah fitrah. Kecerdasan ini dapat memancarkan serta menguatkan jiwa manusia yang dapat menimbulkan berbagai hal positif, membentuk perilaku yang baik, serta memiliki nilai hidup serta visi yang tinggi, juga ikhlas dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dalam hal ini, kami selaku peneliti ingin meneliti tingkat kecerdasan spiritual seorang mahasiswa yang mengalami pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang merupakan kebalikan dari pola asuh yang demokratis, yang ditandai dengan kecenderungan menetapkan standar yang mutlak dan harus dituruti. Pola asuh ini biasanya disertai dengan ancaman-ancaman. Kemudian untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada mahasiswa yang mengalami bentuk pola asuh yang otoriter ini, peneliti menggunakan terapi atau mengimplementasikan penerapan sholat duha yang dipercaya bahwa terapi ini dapat meningkatkan kecerdasan spiritual mahasiswa tersebut.
Kami selaku peneliti juga berharap terapi sholat duha ini dapat menjadikan subjek lebih berdisiplin, fokus belajar, serta menjadi sosok yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki sikap positif lainnya. Kemudian adalah bagian metode. Penelitian ialah pendidikan atau suatu pencarian seksama yang bertujuan untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Jenis metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan prosedur dengan mengumpulkan data-data yang dikumpulkan berupa kata atau gambar dan tidak berupa angka-angka. Data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi dengan metode triangulasi. Kemudian, data yang telah dikumpul akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu dengan dilakukannya pencatatan, serta pengorganisasian data dan pengkodean. Adapun subjek yang diteliti oleh kami selaku peneliti dan penelitian atau research ini adalah mahasiswi Politeknik Sriwijaya Palembang, jurusan Teknik Elektro. Hasil penelitian bersifat memahami makna, keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan juga menemukan hipotesis. Metode ini digunakan karena peneliti ingin melihat perubahan berupa adanya peningkatan atau penurunan pada kecerdasan spiritual intelligence yang dimiliki oleh salah satu mahasiswa Universitas di Palembang dengan menggunakan penerapan daripada implementasi terapi sholat duha ini. Saya demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Delvina Pidrianti. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah hasil. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan menggunakan salah satu mahasiswa Politeknik Sriwijaya Palembang jurusan Teknik Elektro yang dijadikan sebagai subjek. Hasil yang didapatkan dari wawancara ini adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan pola asuh otoriter dari orang tuanya yang berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Sehingga dari pola asuh otoriter inilah yang membuat mahasiswa ini mengalami sedikit penurunan pada kecerdasan spiritualnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan terapi sholat duha untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada subjek. Dari terapi yang telah diberikan kepada subjek selama 1 minggu, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pada kecerdasan spiritualnya yang dimiliki oleh subjek. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024, pada pukul 1, subjek mengemukakan bahwa alhamdulillah selama 1 minggu yang menjalani terapi ini, yang biasanya saya selalu tidak sempat atau lupa untuk mengerjakan sholat subuh, menjadi sering untuk melakukan sholat wajib tersebut. Dan juga setelah saya melakukan sholat duha ini, saya merasakan ketenangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari saya. Akan tetapi selama saya melakukan sholat duha ini, saya tidak bisa untuk melakukan rakaat yang banyak karena terhambat oleh waktu untuk saya berangkat kuliah. Jadi selama 1 hari itu biasanya saya hanya bisa melaksanakan setidaknya 2 atau sampai 4 rakaat. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan terapi, yaitu hambatan pada waktu pelaksanaan bertabrakan dengan jadwal perkuliahan subjek yang menyebabkan subjek tidak bisa melakukan rakaat yang banyak. Selanjutnya pembahasan. Sholat duha menurut Abdillah 2007, sholat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan di pagi hari pada saat matahari sedang naik. Sholat duha merupakan salat sunnah yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Karena pada saat kita berdoa pada saat sholat duha secara eksplisit, terdapat doa berupa permohonan untuk dibukakan pintu rezeki di langit maupun bumi. Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Pelaksanaan terapi sholat duha memang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan seseorang, terutama pada kecerdasan spiritual, emosional, dan kecerdasan. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaannya dilakukan pada awal dan di tengah aktivitas manusia mencari kebahagiaan hidup. Saat melaksanakan sholat duha, otak akan dilatih dan dicerdaskan melalui gerakan sholat duha. Otak kanan dan kiri akan seimbang, kemudian menstimulasi kecerdasan spiritual melalui kesadaran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai melaksanakan sholat, kemudian diiringi dengan memohon ampun, bertasbih, dan memohon petunjuk serta karunia dari Allah, dan dapat membawa pengaruh positif bagi ketenangan jiwa, akan mengembangkan kecerdasan spiritual yang dimiliki.
Selanjutnya, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ialah suatu kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan yang mampu menyinergikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan mekanis. Kecerdasan spiritual ini sendiri merupakan kecerdasan yang sudah ada dari sejak lahir, yang dapat menjadikan manusia dapat menjalani hidupnya dengan penuh makna, dengan cara mendengarkan hati nuraninya, memberikan makna ibadah setiap kegiatan dan perilakunya, dan berprinsip hanya karena Allah. Dalam Islam, kecerdasan spiritual termasuk dalam kecerdasan kolbu. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan kolbu yang berhubungan dengan kualitas batin seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat lebih manusiawi, sehingga dapat menjangkau nilai-nilai luhur yang mungkin belum tersentuh oleh pikiran manusiawi. Selanjutnya, pelaksanaan sholat duha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual mahasiswa. Dalam pembahasan ini, peneliti mengemukakan tentang pelaksanaan sholat duha yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Selasa 7 Mei 2024, serta dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 14 Mei 2024 terhadap peningkatan kecerdasan spiritual (SQ). Salah satu mahasiswa jurusan Teknik Elektro Politeknik Sriwijaya Palembang, sholat duha merupakan salah satu terapi atau kegiatan dalam pengembangan kecerdasan spiritual. Kegiatan sholat duha dilakukan pada pagi hari sebelum subjek melakukan aktivitasnya. Penelitian ini dilakukan pada salah satu mahasiswa Politeknik Sriwijaya jurusan Teknik Elektro yang bertujuan untuk memantau peningkatan kecerdasan spiritualnya. Pelaksanaan sholat duha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual pada mahasiswa Politeknik Sriwijaya jurusan Teknik Elektro ini meliputi beberapa aspek, antara lain sidik, amanah, fatona, dan tablik. Banyak metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual ini, dan pastinya bisa untuk diterapkan. Akan tetapi, peneliti menggunakan terapi ini karena peneliti percaya bahwa metode ini akan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dari pembiasaan sholat duha yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Politeknik Sriwijaya jurusan Teknik Elektro ini, berdampak pada peningkatan kecerdasan spiritual subjek, di mana subjek menerapkan pembiasaan yang positif akan dengan mudah dan senang melakukan apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu adalah berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan sholat duha yang dilakukan pada mahasiswa Politeknik Sriwijaya jurusan Teknik Elektro Palembang terlaksana dengan baik, dan hasilnya adalah terdapat peningkatan pada kecerdasan spiritual subjek yang ditandai dengan subjek yang merasakan ketentraman atau ketenangan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kemudian, subjek juga mulai melaksanakan sholat tepat waktu, utamanya dalam menunaikan sholat subuh yang terkadang subjek terlewat dalam melaksanakan sholat tersebut. Serta subjek juga merasa dapat berpikir dengan lebih matang dalam menyikapi suatu hal dan lebih fokus dalam belajar. Juga berusaha menjaga lisan dalam berbicara agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Yang ulang